Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan kisah Yesus yang menyingkirkan diri untuk beberapa waktu dari keramaian kota Yerusalem setelah mendengarkan bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap. Yesus akhirnya meninggalkan kampung halamannya Nazaret dan memilih pergi ke wilayah Galilea, persisnya di daerah Zebulon dan Naftali, dan berdiam di Kapernaum di tepi danau Galilea. Saudara-saudari terkasih, bila diperhatikan dalam bacaan Injil hari ini, ada 3 peristiwa yang menarik terjadi. Pertama, saat Yohanes Pembaptis ditangkap. Peristiwa penangkapan Yohanes menjadi menarik dengan melihat apa yang dilakukan Yesus. Biasanya saat ada orang yang ditangkap, terutama teman, sahabat, keluarga, atau orang yang kita kenal, sikap banyak orang pasti membela orang tersebut. Apalagi kalau orang yang ditangkap itu adalah orang yang terpandang, orang yang dianggap suci. Begitupun di zaman sekarang ini. Banyak sekali pembelaan yang diberikan oleh warga atau warganet bila orang yang mereka puja, orang yang mereka anggap suci, orang yang ganteng, terkenal, dan sebagainya akan ditangkap. Pasti akan dibela. Sedangkan sekarang, apa sikap Yesus? Dia malah menyingkir dan tidak ikut membela. Seolah-olah dia ingin menunjukkan dia itu acuh, tidak peduli pada keadaan Yohanes. Bahkan terkesan takut. Dia memilih untuk tidak ikut campur dan menghindari masalah. Padahal Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat berpengaruh dalam hidup Yesus. Atau bisa dibilang Yohanes sebagai imam atau pastor bagi diri Yesus. Yohanes yang membaptis Yesus. Tapi kenapa Yesus malah menyingkir, tidak membela Yohanes, dan menghindari masalah? Ya, kita tahu sih, memang belum saatnya Yesus tampil. Bukan tugas Yesus juga untuk membela Yohanes. Tapi sikap tidak peduli Yesus itu, bagi sebagian orang mungkin mengesalkan. Seolah-olah seperti teman yang tidak setia kawan. Yang bahkan untuk menjenguk Yesus di penjara pun, Yesus tidak mau. Kedua, saat Yesus menyingkir ke daerah Zebulon dan Naftali. Yesus datang ke sana tidak hanya semata-mata untuk datang mengenapi firman Nabi Yesaya, tapi karena Yesus tahu bangsa itu telah berdiam dalam kegelapan dan dinaungi maut. Yesus tidak datang ke tempat yang sudah terang, karena dialah terang yang akan mempertobatkan mereka. Ketiga, saat Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea. Di saat itulah Yesus mendapati murid-murid pertamanya, Andreas, Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus anak Zebedeus. Yesus mengubah hidup mereka dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari 3 peristiwa itu ada pelajaran yang bisa kita tangkap dan dijadikan bahan permenungan kita hari ini. Pertama, Yesus hari ini mengajarkan kepada kita untuk tidak reaktif, mencari-cari masalah, menghindari masalah, dan tidak bersikap sok berani dalam menghadapi masalah. Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk bersikap tenang, berpikir cerdas, dan tidak gerasa gerusuk, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Seolah-olah Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa saat ada tembok besar di depan kita, kita tidak harus menghancurkan tembok itu untuk bisa melewatinya. Tapi dengan tenang Yesus mengajarkan kepada kita untuk mencari jalan lain, agar kita bisa melewati masalah itu. Sedari kecil kita memang diajarkan untuk menghadapi segala masalah yang ada dan tidak lari dari masalah.
Tapi cara mengatasi masalah tersebut tidak harus dengan menggunakan otot, kekerasan, dan menerobos semua masalah itu. Tapi bisa juga kita menghadapinya dengan mencari jalan yang lain, atau malah bisa dengan cara berhenti sejenak untuk berpikir mencari solusi dan strategi yang lain terhadap semua masalah yang ada. Kedua, Yesus ingin mengajarkan kepada kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Katolik. Kita mempunyai tugas perutusan kita yang kita pegang masing-masing. Kita memang bukan seorang pastor, suster, bruder, guru agama, dan sebagainya yang memang mempunyai tugas dan wewenang khusus untuk mengabarkan kabar sukacita. Kita tidak perlu datang ke tempat-tempat yang jauh, terpencil, dan terbelakang. Namun setidaknya di pundak kita mempunyai tugas kita masing-masing. Minimal untuk menjadi contoh dan teladan dalam mengabarkan ajaran cinta kasih. Kita diajak untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa karya perutusanmu? Kalau di channel ini saya anggap sebagai karya perutusan saya. Sekarang apa yang kamu lakukan sebagai karyamu pada Tuhan? Ketiga, buah dari ketenangan dan tidak ikut-ikut mencari masalah adalah Yesus menjumpai murid-murid pertamanya di tepi sungai Galilea. Andreas, Simon yang disebut Petrus, Yohanes, dan Yakobus anak Zebedeus. Sikap Yesus yang tenang inilah yang sekaligus menjadi cerminan bagi kita untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Bayangkan saja, apa jadinya kalau Yesus ikut membela Yohanes dan tetap tinggal di Nazaret? Mungkin Yesus akan ikut ditangkap, ditahan, dan akhirnya misi perutusan tidak akan terlaksana dan warta sukacita tidak akan sampai ke kita. Begitupun kita, kalau kita tidak mencari-cari masalah, selalu berpikir tenang dalam menghadapi masalah, dan selalu setia pada tugas perutusan kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan sukacita kita pada akhirnya. Mungkin itu sebabnya kita tidak bersikap reaktif bila ada bangunan gereja kita yang dibongkar, patung dan salib dihancurkan, ibadat kita dibubarkan. Bahkan saat anggota gereja kita satu persatu ditarik keluar mengkhianati Yesus, kita biasa aja. Karena ketenangan Yesus itulah yang kita teladani. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah hidup yang penuh dengan masalah ini, saat kita dihadapkan pada tembok yang tinggi, kita harus tahu kapan kita harus berjalan, berlari, berhenti, melompat, atau mencari jalan lain. Dan dalam menghadapi masalah itu, cuma satu pegangan kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah pedoman hidup kita, pegangan kita dalam menghadapi masalah. Jangan selalu berpikir kita bisa menghadapi semua masalah sendiri dengan kemampuan kita sendiri. Kita nggak perlu bantuan Tuhan. Tuhan itu nggak ada dan sebagainya. Karena disadari atau tidak, suka atau tidak suka, mau tidak mau, saat kamu sudah dibaptis, saat kamu sudah mengakui Yesus sebagai juru selamatmu, saat itulah Tuhan Yesus Kristus sudah hadir dalam hidupmu. Dan sepatutnya kita bersyukur atas hal itu. Saudara-saudari yang terkasih, sama seperti murid pertama Yesus, mari kita mengikuti Yesus, berjalan bersama Yesus dan menjalani tugas perutusan kita menjadi penjala manusia. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.